Ada orang yang memulai dagangannya dengan mengucapkan bismillah, tidak usah ragu di balik dagangan itu. Ada orang yang menutup dagangannya dengan mengakhiri kalimat alhamdulillah, tidak perlu ragu akan rezeki itu. Alaina ta'ala matro ila leta. Jadi kalau orang sudah dibuat gelisah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda Allah sudah jatuh cinta dengan kita. Jadi bukan cuma hambanya yang jatuh cinta, tapi Allah jatuh cinta kepada hambanya. Dibuat hati kita menjadi gelisah di saat mendekati masuk waktu sholat. Dibuat hati kita menjadi gelisah di saat baca Quran dibacakan di masjid. Dibuat hati kita menjadi gelisah di saat sudah mulai salawat. Apa yang menyebabkan jemaah dimuliakan oleh Allah? Hati itu menjadi gelisah, rasa khawatir itu muncul, ada penyesalan, Pak. Orang kalau sudah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada urusan dengan dunia ini. Mau banyak pembeli, mau sedikit pembeli, mau ada pembeli, mau tidak ada pembeli, tidak ada urusan dengan dunia ini. Kalau orang sudah dibuat jatuh cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu waktu salat sudah mulai masuk, mengaji radio masjid, salawat tarkin sudah mulai diperdengarkan, azan sudah mulai dikumandangkan, maka yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mau dibuat jatuh cinta, maka selalu tanamkan dalam diri kita, jangan sampai ini adalah merupakan salat subuh terakhir, jangan sampai ini adalah merupakan duhur terakhir, jangan sampai ini adalah merupakan salat asar terakhir, jangan sampai ini adalah merupakan salat maghrib terakhir, jangan sampai ini adalah merupakan salat isya terakhir. Karena memang dari antara waktu salat di waktu yang berikutnya tidak ada jaminan kita hidup. Makanya umur kita itu antara azan dengan iqamah. Umur dan usia kita itu antara waktu salat yang satu dengan waktu salat yang lain. Karena dari subuh ke duhur tidak ada jaminan kita hidup. Dari duhur masuk waktu asar tidak ada jaminan kita hidup. Dari asar masuk waktu maghrib tidak ada jaminan kita hidup. Dari waktu maghrib hingga masuk waktu isya tidak ada jaminan kita hidup. Dari isya selesai, panjang perjalanan tidur kita sampai masuk waktu subuh, tidak ada jaminan kita hidup. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, belajarlah jatuh cinta kepada Allah agar Allah pun jatuh cinta kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang berbahagia, terkhusus para pengurus Masjid Jannatul Firdaus yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Kalimat ini adalah kalimat yang paling mahal harganya dan tidak boleh dihargai dengan uang yang kita punya. Tidak boleh dihargai dengan kekuatan harta yang kita miliki. Diberi nama mahal harganya karena tidak ada yang bisa menyainginya. Maka pentingnya mengawali kalimat alhamdulillah di saat kita senantiasa mendapatkan nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Makanya dua kalimat yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita di saat kita memulai aktivitas dan berakhir beraktivitas. Kalimat pertama diawali dengan bismillah dan kalimat yang kedua diawali dengan alhamdulillah. Jadi pertama adalah bismillah, yang kedua adalah alhamdulillah. Mak barakan itu jamaah-jamaah. Ada orang yang memulai dagangannya dengan mengucapkan bismillah, tidak usah ragu di balik dagangan itu. Ada orang yang menutup dagangannya dengan mengakhiri kalimat alhamdulillah, tidak perlu ragu akan rezeki itu. Alaina ta'ala matro ila leta.
Allah yang mengatur segala rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan itu jauh sebelum kita hidup, Allah sudah mengatur rezeki kita. Rezeki itu akan mengejar kita. Jadi dimanapun kita berada, rezeki itu akan mengejar kita. Sebagaimana ajal akan mengejar kita. Begitu habis rezeki, tunggu datang ajal. Habis rezekimu, maka datang ajalmu. Seseorang itu tidak akan meninggal dunia kalau belum habis rezekinya. Mesti habis rezekinya, kemudian dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan kepada mereka saudara-saudara kita yang berdagang di tempat ini, beritahukan kepada mereka semua, tidak usah ragu di balik rezeki ini. Sepanjang kita usaha bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu akan mengejar kepada kita semua. Tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah jamaah dimuliakan oleh Allah ditinggalkan kita kecuali maut memisahkan kita semua. Maka pujian diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah, karena kalimat ini yang telah memberikan motivasi untuk hadir di tempat ini. Tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibuat hatinya gelisah, Pak. Pamulai mengaji radio nama Sigita. Jadi kalau radio masjid itu sudah mulai mengaji, baru kemudian hati itu dibuat mulai gelisah. Para pedagang gelisah, para pembeli gelisah, dimanapun dia berada dan beraktivitas, ketika sudah mulai mengaji radio masjid itu dibuat gelisah hatinya. Siapa yang membuat hati menjadi gelisah? Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta hati. Kemudian masuk salawat tarhim. Salatu wassalamu alaik ya imaman mujahidin. Tambah dibuat hati kita gelisah. Jadi kalau orang sudah dibuat gelisah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda Allah sudah jatuh cinta dengan kita. Jadi bukan cuma hambanya yang jatuh cinta, tapi Allah jatuh cinta kepada hambanya. Dibuat hati kita menjadi gelisah di saat mendekati masuk waktu sholat. Dibuat hati kita menjadi gelisah di saat baca Quran dibacakan di masjid. Dibuat hati kita menjadi gelisah di saat sudah mulai salawat. Apa yang menyebabkan jamaah dimuliakan oleh Allah? Hati itu menjadi gelisah. Rasa khawatir itu muncul. Ada penyesalan, Pak. Menyesal ketika tidak salat sunnah 2 rakaat. Menyesal ketika tidak salat sunat 4 rakaat. Menyesal ketika dia tidak berdoa antara azan dengan iqamah. Menyesal ketika dia tidak beristighfar antara azan dengan iqamah. Menyesal jika dia tidak berzikir antara azan dan iqamah. Menyesal jika dia tidak melakukan salat berjamaah. Itu dibuat hatinya gelisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada urusan dengan dunia ini. Orang kalau sudah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada urusan dengan dunia ini. Mau banyak pembeli, mau sedikit pembeli, mau ada pembeli, mau tidak ada pembeli, tidak ada urusan dengan dunia ini. Kalau orang sudah dibuat jatuh cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu waktu salat sudah mulai masuk, mengaji radio masjid, salawat tarhim sudah mulai diperdengarkan, azan sudah mulai dikumandangkan, maka yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sia-sia, Pak. Kalau orang mau dibuat jatuh cinta, maka selalu tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai ini adalah merupakan salat subuh terakhir. Jangan sampai ini adalah merupakan duhur terakhir. Jangan sampai ini adalah merupakan salat asar terakhir. Jangan sampai ini adalah merupakan salat maghrib terakhir. Jangan sampai ini adalah merupakan salat isya terakhir. Karena memang dari antara waktu salat di waktu yang berikutnya tidak ada jaminan kita hidup. Makanya umur kita itu antara azan dengan iqamah. Umur dan usia kita itu antara waktu sholat yang satu dengan waktu sholat yang lain. Karena dari subuh ke duhur tidak ada jaminan kita hidup. Dari duhur masuk waktu asar tidak ada jaminan kita hidup. Dari asar masuk waktu maghrib tidak ada jaminan kita hidup. Dari waktu maghrib hingga masuk waktu isya tidak ada jaminan kita hidup. Dari isya selesai panjang perjalanan tidur kita sampai masuk waktu subuh tidak ada jaminan kita hidup.
Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, belajarlah jatuh cinta kepada Allah agar Allah pun jatuh cinta kepada kita. Beda dengan orang yang dibungkus dunia hatinya. Quran katakan khatamallahu ala qulubihim. Ini ayat ini ancaman ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Adapun orang yang tidak dibuat jatuh cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah buat dia sibuk terus, takut kalau kekurangan pembeli, takut kalau dunianya tidak ada targetnya, takut kalau dia tidak dapat apa-apa di dunia. Allah buat dia sibuk terus. Teruslah kejar duniamu, teruslah cari duniamu, teruslah raih duniamu, teruslah ambil duniamu, sehingga rasa pengkhawatiran hidup di dunia, merasa khawatir Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah biarkan dia untuk sibuk tidak beribadah, sehingga supaya Tommy Alena dia juga tetap sholat, tapi terkadang sholatnya di akhir waktu. Dan celakalah orang yang suka sholat di akhir waktu, akhir sholat subuh di akhir waktu, sholat duhur di akhir waktu, sholat asar di akhir waktu, sholat maghrib di akhir waktu, sholat isya di akhir waktu, dengan alasan sibuk. Hari ini cari dunia, besok cari dunia, lusa cari dunia, tahu-tahunya lusanya meninggal dunia. Dan berapa banyak terjadi hal demikian yang tidak pernah dipikirkan oleh setiap manusia. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada keharibaan junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berdagang yang baik. Maka nama kada punga ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Narekomelo kima barakka balu-baluta cueri balu-baluna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin terjadi perdagangan jamaah dimuliakan oleh Allah kalau tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik contoh cara berdagang cueri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun profesi kita jamaah dimuliakan oleh Allah, teladani, contohi apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi fa'anni inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Ayat ini adalah merupakan ayat penguatan kepada kita semua, yang memberikan dorongan kepada kita, seolah-olah ayat ini mengingatkan kepada kita semua jamaah dimuliakan oleh Allah bahwa kau salat beribadah kepada Allah, benar-benar kau meyakini bahwa Allah itu ada. Punanya tos sambayan nampatin napakabaji pangurangin Amerika dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan salatnya Pak. Ya menjadi apa nak bita nia antu tahu salang sambayang namanna 60 tahun ya sambayang adepa-depa ulunna akambang-kambang kulantuna sambayang ingkatina na pahami hakikina sambayang namanna 60 tahun ya sambayang punatina ki pahami hakikina sambayang, maka bisa jadi salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia mintu ni pahami intingan karena sambayang. Jadi antu sambayang atina ni sambayang bawah. Karena perintah di azan itu jamaah dimuliakan oleh Allah adalah perintah untuk mengajak dengan seruan. Ada ajakan, ada panggilan dan ada seruan. Disitulah kita menyadari. Itulah makanya ketika azan dikumandangkan, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, seolah-olah kita mencari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu mengingatkan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi fa'anni inni qarib. Punania angkuta nang ko Muhammad ini pualin Allah Ta'ala lalang dikurangan
Kalau ada hambaku yang bertanya, ya Muhammad, di mana aku berada? Maka katakan kepada hambaku bahwa sesungguhnya aku dekat kepadanya. Cara memperkenalkan bahwa Allah itu ada diawali dengan azan dikumandangkan, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu cara memperkenalkan dirinya bahwa Allah itu ada. Apa sahabat nak mengasih sampai lor masih kan? Sahabat tak pikir Allah Taala. Kadang ini kita pikir Allah Taala belum tentu kita bisa hadir di sini ke masjid salat. Apa yang menyebabkan selepas kita zikir, selepas kita sholat, kita berzikir dulu sebelum kita tinggalkan masjid. Nah sahabat tak pikir Allah Taala antu sikiri kaki baca ya adalah diperuntukkan kepada Allah. Makanya selepas sholat tidak ada yang pulang cepat, berzikir dulu. Apa sabana pun lebat kisikir tena langsung ngamotir berdoa kira mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasabah tak pikir Allah Taala. Nasabah susah jo nasarengke Allah Taala. Segala bentuk susahmu, cobaanmu, ujianmu, kau meyakini bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan pasti Allah akan memberikan kemudahan. Itu yang membuat kita percaya bahwa Allah itu ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang besar hanya Allah, yang besar hanya Allah, yang besar hanya Allah, yang besar hanya Allah. Manusia kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti pengakuan bahwa Allah itu ada. Wa idza sa'alaka ibadi fa'anni inni qarib. Dan sesungguhnya Allah itu dekat, tidak jauh kepada setiap hambanya. Dan apabila Allah Ta'ala, Allah itu dekat, tidak jauh, dekat, hanya tidak bisa dibahasakan bagaimana dekatnya Allah kepada setiap hambanya. Kalimat yang kedua, apa yang keluar dari mulut seorang muazzin untuk meyakini bahwa Allah itu ada? Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah. Ilah itu maknanya sesembahan. Sesembahan saya peruntukkan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Berarti Allah itu ada. Pernyataan lewat azan dikumandangkan, ia mintu pun nak bangi tawar di masjid, tidak sekali itu nak kulitok bicara. Dia nak bicara kumak bani itu di masjid, Pak. Setiap kali azan dikumandangkan, tolong dengarkan itu azan. Setiap kali azan dikumandangkan, berhenti berbicara. Boleh melakukan aktivitas, tapi tidak harus untuk membesarkan suaramu lebih besar daripada suara azan. Di saat azan dikumandangkan, tidak boleh ada aktivitas yang menyebabkan suaramu lebih besar dibandingkan suara azan. Sebab panggilan azan ini bukan panggilan main-main, Pak. Inilah panggilan azan jamaah dimuliakan oleh Allah yang membuat para angin-angin ini tunduk. Tanah itu tunduk. Api itu tunduk. Air itu tunduk. Bagaimana hebatnya tentara-tentara Allah. Angin, api, air, tanah. Narkomakedani tukang azan di masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 4 tentara Allah yang ditugaskan di dunia. Angin, api, air, tanah tunduk seketika. Magai asenna wa ta'ala. Bapak pernah lihat orang tua dulu kalau angin kencang datang, apa yang dilakukan? Azan. Nah kan dari Allah tua tak pun nasanna ki angin bangkur ditontongan ya reka bangkon juga dipakai bukan, dan itu benar itu. Coba Pak, kalau ada angin kencang kemudian kita azan, begitu anginnya terputar, Allahu Akbar, angin itu merasa, saya ini adalah ciptaan yang besar hanya Allah, yang besar hanya Allah. Bagaimana besarnya itu angin dalam pandangan manusia, tapi dia tetap kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besarnya itu api dalam pandangan manusia, api tetap kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandangan air di hadapan manusia itu besar, mampu menenggelamkan dunia beserta isinya,
tapi tetap di hadapan Allah dia kecil. Bagaimana hebatnya ini tanah kalau terjadi gempa yang sangat besar, tanah longsor, gempa dengan berkekuatan besar, tapi dia tetap kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu azan, Pak, 1 kali 24 jam tidak boleh berhenti itu azan. Makanya di masa corona kemarin itu saya tidak sependapat kalau azan mau dihentikan. Paling tidak sependapat itu. Dulu itu ketika masuk musim corona, kan orang dilarang azan di masjid, Pak. Itu sebetulnya pernyataan tidak benar itu. Saya orang yang paling pertama tidak setuju ketika mengatakan bahwa azan dilarang dikumandangkan di masjid di saat corona. Oke lah, orang yang tidak bisa sholat di masjid karena ada COVID, karena takut ada ini, takut ada penyebaran COVID. Oke, kita sepakat. Tapi jangan pernah berhenti dikumandangkan azan. Setidaknya Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau tidak mengajak orang ke masjid karena ada darurat, maka kalimat hayya 'alas shalah itu dirubah. As-salatu fi rihalikum. Punna mallakko pain ri corona. As-salatu fi rihalikum. Tetakko sambayang. Kalimat hayya 'alal falah dirubah. As-salatu fi buyutikum. Punna paem sanna malla nuri corona. Lompoangan malla nari corona na malla nari Allah Ta'ala. Kan banyak begitu itu. Lompoangan malla nari corona na malla nari Allah Ta'ala. As-salatu fi buyutikum. Maka tidak ada alasan untuk tinggalkan sholat. Tetap kau sholat di rumahmu, sholat di rumahmu, sholat di rumahmu, sholat di rumahmu, sholat di rumahmu. 1 kali 24 jam azan tidak boleh berhenti. Azan tidak boleh berhenti untuk dikumandangkan. Makanya waktunya sekalipun berbeda, tapi tetap azan dikumandangkan. Mau lihat apa buktinya? Coba kita perhatikan. 1 jam yang lalu, Pak, itu di Papua dan sekitarnya lebat misabai logor. Kapune TTC mendrini berarti kurang lebih sudah jam 2 di Papua. Kenapa bisa? Papua 1 jam lebih cepat daripada Makassar. Kita lipom mi keluarga dari Papua. TTC siapa mintuing? Makanya duluan orang makan sahur di sana dan duluan buka puasa. Perbedaan 1 jam antara Papua dengan Makassar. Antara Makassar dengan Jakarta. Makassar dan Jakarta. 1 jam lebih lambat. Lebih duluan Makassar dibandingkan Jakarta. Apa buktinya? Lebat makis sampai logor di Makassar. Tentu tidak pernah sampai logor di Jakarta. Karena perbedaannya selisih 1 jam antara Makassar dengan Jakarta. Kita lipom mi keluarga tak lau di Jakarta. Tidak pun antama waktu logor. Kenapa? Perbedaan selisih 1 jam. Bapak Ibu, sebentar masuk waktu asar menjelang maghrib kita nampak pilo rate di Makkah, nampak pilo rate di Madinah. Artinya bumi ini berputar, Bapak Ibu. 1 kali 24 jam tidak boleh azan berhenti dikumandangkan, Pak. Maka apalah kajarian andri linua pun nagap mari tok bang, Pak. Kapan berhenti azan dikumandangkan? Perhatikan, angin mengamuk, api mengamuk, tanah mengamuk, air mengamuk. Kita lihat hadis qudsi yang dimulakan oleh Allah. Anjo jetni na tamparang kita lagi dibaca ki air laut 3 kali minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jetni na antu tamparang pintalungi pala izin meri kareng Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat dalam hadis qudsi. 3 kali air laut minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan ini dunia. Kapan akan Allah taala? Belum saatnya. Tina panarapi ki wattunna. Sebetulnya sanda merukna jadi tamparang aneh. Air laut dia sudah memuntahkan beserta dengan isinya. Ingkanakan Allah Ta'ala tina panarapi ki wattunna. Bajik na tonja jona ne ayat kursian tu ni pare baca. Ayat kursian ni pare jima. Ia mitu pun ale baki sambayan 5 waktu. Lalu kita tere ampilari ne masigi ka.
Nasabah ada dulu ayat kursi yang harus dibaca, dan itu bacaan wajibnya Nabi. Yang itu Nabi tak pernah lihat bagi sambayan subuh, lohur, asar, maghribi, isya. Tena tu nak karo-karo na pilari masih kan? Na baca rongan jo ayat kursi na pamentengi. Na jima antu ayat kursi apa? Jima lompon tu. Ikat lebat tak para salat lumpat tak, lebat tak para salat lari tak, lebat tak para salat ngasulut tak. Tena ki pare jima kina ayat kursi, padahal ane ayat kursi adalah benteng diri, Pak. Baji nan jo ayat kursi apwalin jo Allah Taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kak detina napawi aren Allah Taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pasimbun-simbun jadi na tampara. Tapo-kapo karat dinunga butaya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk. Tena tinrol Allah Ta'ala, tena tonna tak do Allah Ta'ala. Sini menjo karentak baji Allah Ta'ala. Tena tinro, tena tak do, terus menerus sibuk sedang melihat bagaimana keadaan air ketika marah, bagaimana keadaan api ketika marah, bagaimana keadaan angin ketika marah, bagaimana keadaan tanah ketika marah. Lalu kemudian dia porandakan ini rumah, dia porandakan ini bumi. Itu hanya bagian kecilnya saja, belum termasuk bagian besarnya. Makanya sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Apa nyebut Tuhan? Ya Rasul, kapan terjadi kiamat? Nah karena bita apa nukana? Barani untuk kutak nangkama kapan terjadi kiamat? Nah karena bita berani sekali kau bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat. Apa mi bekalmu? Siapa mi wonena malaknu? Nubarin kamat kutak nang kapan kiamat terjadi? Punna nampe ruan rakaat sambayan subuta, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, ditambah 2 rakaat sesudah maghrib, ditambah 2 rakaat sesudah salat isya. Jangan berani kau tanyakan kapan kiamat itu terjadi. Karena ketika ukuran salat sunat dan salat wajibmu sebagai pencapaian syarat untuk masuk ke dalam surga, itu belum bisa lolos. Kalau orang berbicara mengenai masalah hari kiamat, Pak, tidak usah dulu tanyakan masalah hari kiamat. Yang kita tanyakan, apakah ibadah kita ini sudah benar diterima oleh Allah atau tidak? Itulah pentingnya di situ. Ada 2 doa yang tidak bisa terlupakan pada bagi sambayang. Salah satunya diantaranya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Punna nia iman na polompoy sarana nakama jawatina berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berarti imam itu paham. Doa yang kedua, Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Punna berdoa ki kamban, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Kipa pinawantong inyo sampai papalat doangan nanatta, mewakili adatta, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadikan aku sebagai orang yang cinta terhadap salat, wa min dzurriyyati, dan juga anakku dan keturunanku, anakku dan keturunanku, wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, dan kabulkan semua keinginanku, terima doaku ya Allah. Itu doanya itu. Maka pentingnya tolong Pak, jangan tinggalkan ayat kursi. Pernah lihat bagi sampai subuh, jangan tinggalkan ayat kursi. Sudah salat duhur, jangan tinggalkan ayat kursi. Selepas salat asar, jangan tinggalkan ayat kursi. Selepas salat maghrib, jangan tinggalkan ayat kursi. Selepas salat isya, jangan tinggalkan ayat kursi. Rugi tidak orang baca ayat kursi? Tidak ada ruginya. Setidaknya jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jarak antara orang hidup dengan surga, kata Nabi, itu dekat. Jadi jangan bayangkan surga itu jauh. Maka Nabi surga itu tidak jauh, surga itu dekat. Apa lanjutan hadis itu? Nabi sebutkan, beruntunglah orang yang membaca ayat kursi selepas sholat. Beruntunglah orang yang membaca ayat kursi selepas sholat. Siapa yang selesai sholat duhur, dia membaca ayat kursi, qadarullah,
dan Allah takdirkan orang itu meninggal dunia, maka dipastikan insya Allah selepas dia baca ayat kursi, Allah jamin dia akan masuk ke dalam surga. Itulah hebatnya ayat kursi, Pak. Allah menjamin orang yang masuk ke dalam surga bagi orang yang suka mengamalkan ayat kursi. Jadi jaminan Allah dimasukkan ke dalam surga bagi orang yang suka membaca ayat kursi. Jadi kibaca minjo kakasing kali bagi sampai logor na kodi-kodi pak kesehatan nak moterang, ada jaminan selepas kita tadi salat duhur kita baca ayat kursi, lalu kemudian kita berpulang ke rahmatullah. Masya Allah, jaminan masuk ke dalam surga orang yang selepas membaca ayat kursi. Yang kedua, tidak ada yang rugi baca ayat kursi. Nabi tampawi, Nabi kana. Apa nak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Keberuntungan bagi orang yang suka mengamalkan dan membaca ayat kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi di malam hari, Allah perintahkan malaikat untuk menjaga dirinya sampai pagi. Siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, Allah akan memerintahkan malaikat untuk melindungi dirinya sampai dengan malam hari. Jadi itu semua adalah baca dan doa. Makanya selepas sholat jangan tinggalkan ini masjid cepat-cepat. Perbanyak berzikir. Sepanjang perjalanan kita perbanyak beristighfar, dan istighfarmu sedang tidak menghalangi aktivitasmu. Apa aktivitas tak, Pak? Baluk-baluk kan tidak ada salahnya sementara berjualan kita beristighfar. Sementara tayang pabalita astagfirullah, 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 astagfirullah. Kita tambah sedikit, astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Keping kita tambah kepala bola bus kede, astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kepala bola bus kede, tambahkan sayyidul istighfar. Tidak ada ruginya. Bahkan yang ada adalah manfaatnya jauh lebih banyak. Karena semakin banyak beristighfar, semakin mudah rezeki itu datang. Semakin banyak beristighfar, semakin jauh bencana kepada kita. Semakin banyak istighfar, semakin Allah memberikan jalan keluar. Dan istighfarmu sedang tidak menghalangi aktivitasmu. Ustaz, saya penjual ayam potong. Oke, Anda penjual ayam potong. Bismillah. Tidak usah ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Antum pernah nikeri ke jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Pernah jangan nikeri tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 Bismillah. Dan pastikan ketika sudah putus tenggorokannya, Bismillah, 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 Bismillah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Punna jangan olo-olo nikere, jangan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang diperintahkan Nabi setiap menyembelih hewan termasuk ayam, Bismillah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Nah sebab punna niat tahu an samballe jangan nanti ada Bismillah, haram hukumnya ayam itu dimakan. Siapa yang menyembelih sesuatu binatang lalu tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah hukumnya adalah haram. Dan kapan statusnya hukumnya adalah haram? Maka menjadi bangkai masuk ke dalam perut kita. Itu diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita menyembelih ayam, tetap beristighfar, berzikir terus, berzikir, beristighfar, berzikir, beristighfar, berzikir, beristighfar. Kenapa? Hidup ini semua serba tiba-tiba sekarang. Tiba-tiba kaya, tiba-tiba miskin, tiba-tiba sakit, dan terakhir tiba-tiba mati. Motirang yano inai ajia ngapa kulle nanda ji saban subuh nyentu biasa bicara na tawa kamal ko din langir ngapa kulle akulle ya iri dong gitu menetap bicara kami amotirang yano ina di saban subuh ngapa kulle apa nak kulle Allah taala patero. Jadi jangan selalu bilang begitu, ngapa kulle mati ngapa kulle mati mati. Jadi kalimat itu tidak pantas untuk diucapkan. Memang kita pikir yang mati itu adalah mereka yang sakit. Tahu sehat lagi mati. Kipikir ini tok karena bulu tangkis kayak. Sehat ini bulu tangkis. Ngapa nak boleh mati? Kiciri ini tok gol kan? Golkin jo sehat ini gol. Ngapa nak boleh mati? Jadi tidak usah bertanya bahwa yang olahraga itu sehat. Pernah rapi ke waktu mati. Mati. Dan sekarang saya ingatkan lagi kalimat itu sekarang sudah tiba-tiba. Tiba-tiba kaya, tiba-tiba miskin, tiba-tiba sakit, terakhir tiba-tiba mati. Persoalannya, ada orang tidak siap mati, mati. Ada orang tidak mau mati, mati. Ada orang menjauhi, mati, mati. Ada orang tidak mau mati, mati. Aqwali min Allah Ta'ala. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun.
Pertanyaan saya Bapak Ibu, sudah siap mati semua? Nek kirim gulantukna. Pertanyaan itu sebetulnya sudah siap mati. Sebetulnya tidak ada orang siap, Pak. Tidak ada orang siap. Tapi kan mati kita tidak tahu. Misterinya 3. Di mana kita mati, cara Allah mematikan kita, apa sebab daripada kematian kita. Nah kuncinya, supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya ini pahala. Saya percaya semua ini yang rajin ke masjid berjamaah, Pak. Rata-rata itu yang rajin ke masjid. Perhatikan bagi kalau dia mati. Saya bisa pastikan dan bisa menjamin, insya Allah 100%. Orang yang rajin berjamaah di masjid itu tidak pernah matinya tidak husnul khotimah. Semua orang yang rajin ke masjid berjamaah, perhatikan kalau dia mati, pasti dihadiahi oleh Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Apa itu doanya? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Siapa yang mau mati dalam keadaan husnul khotimah, tolong baca doa itu. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Insyaallah orang yang senang membaca doa ini, Allah akan hadiahi baginya mati dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira ini Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan kita selalu menjaga dan istiqomah menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan berusaha dengan semaksimal mungkin menjauhi segala apa yang Allah larangkan dan Rasulnya, sehingga insya Allah akhir daripada perjalanan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, dunia tidak pernah disanjung oleh Allah, dunia tidak pernah dipuji oleh Allah. Bahkan Allah sebut di dalam Al-Quran tentang dunia beserta dengan isinya. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Apa yang kau cari di dunia? Dunia hanyalah senda guru belaka. Dunia hanyalah sandiwara belaka. Dunia adalah panggung-panggung canda belaka. Jadi tabe bukan berarti dilarang cari dunia. Sampai li nota, tak pada cengi li nota. Tapi celakalah orang yang terlalu kejar terhadap dunia hingga melupakan kepentingan kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bermohonlah kepada Allah agar kita tetap istiqomah selalu beribadah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anta ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Hayyu ya Qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bit ta'a wa khtim lana bil a'mali shalihat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ja'alna muqimas salah, Rabbi ja'alna muqimas salah, Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربي اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.